Pernah nggak sih main game, satu salah langkah kecil aja langsung bikin kita kalah seketika? Nah, hari ini kita bakal flashback nih. Kita akan telusuri gimana unit hero di game legendaris Age of Empires berevolusi. Dari yang tadinya bikin frustrasi banget, jadi salah satu kekuatan yang tak terhentikan. Sebuah perjalanan, 25 tahun loh. Coba deh bayangin, Julius Caesar, sang penakluk legendaris, kalah sama satu pendeta doang. Kedengerannya aneh banget kan? Mustahil gitu. Tapi, percayalah, di versi awal Age of Empires, ini tuh kenyataan pahit yang bisa bikin pemain manapun pengen banting mouse. Nah, ini dia nih, titik awal dari kelemahan fatal yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Jadi, sebenarnya apa sih unit hero atau pahlawan ini? Gampangnya, anggap aja mereka ini VIP di medan perang. Mereka itu jantungnya setiap misi. Bukan cuma unit yang kuat, tapi mereka tuh nyawa dari permainan kita. Jadi tugas kita bukan cuma menang perang, tapi juga jadi bodyguard mereka. Kalau sampai mereka tewas, ya udah, langsung deh muncul tulisan game over, selesai. Oke, kita putar waktu balik ke tahun 1997. Pahlawan-pahlawan generasi pertama ini, ya, di atas kertas sih kelihatannya kuat banget. Tapi, di balik kekuatan itu, ada satu kelemahan fatal. Sesuatu yang bisa mengubah kemenangan yang udah di depan mata, jadi kekalahan cuma dalam sekejap. Dan percayalah, kelemahan ini benar-benar bikin banyak pemain frustrasi setengah mati. Nah, ini dia nih, kelemahan paling mematikan itu. Bayangin deh, Alexander Agung, jagoan kita, pahlawan yang kita jaga-jaga, tiba-tiba aja berkhianat, berbalik nyerang kita. Cuma gara-gara satu pendeta musuh ngucapin mantra. Shoot! Langsung kalah. Strategi yang udah kita susun berjam-jam, progres yang udah jauh, hilang gitu aja. Lenyap. Ini dia paradoks terbesarnya. Di satu sisi, mereka ini kayak monster di medan perang, statistiknya dewa banget. Tapi, di sisi lain mereka ini rapuh banget, kayak gelas kristal. Nggak bisa ngehil diri sendiri, dan bisa diculik musuh kapan aja. Bener-bener pedang bermata dua. Aset kita yang paling berharga, tapi sekaligus jadi risiko terbesar kita di permainan. Dan kalau kalian pikir kelemahan tadi itu udah cukup aneh, siap-siap. Desain game zaman dulu itu kan suka eksperimental banget ya. Hasilnya, lahirlah beberapa pahlawan yang, ya jujur aja bener-bener di luar nalar. Yuk, kita kenalan sama beberapa di antaranya. Oke, yang pertama, kita punya Corlys. Dia ini pahlawan, tapi tipenya penduduk desa atau villager. Kelihatannya sih biasa aja ya, kayak unit pekerja yang jadi tulang punggung ekonomi kita. Kelihatan normal kan? Nah, justru disitulah letak keanehannya. Bener banget, Corlys itu pahlawan villager yang nggak bisa bangun gedung atau ngumpulin sumber daya. Jadi, dia punya satu tugas utama sebagai villager, dan dia nggak bisa ngelakuin tugas itu. Ini contoh sempurna betapa unik dan kadang membingungkan desain game di era itu. Lanjut, dari ekspansi The Rise of Rome, kita kenalan sama Archimedes. Dia ini pahlawan tipe pendeta. Tugas seorang pendeta udah jelas kan, menyembuhkan unit lain, mengkonversi unit musuh, harusnya begitu. Atau jangan-jangan enggak. Dan ya, inilah ironi selanjutnya. Archimedes itu pendeta yang nggak bisa ngehil dan juga nggak bisa mengkonversi unit lain. Ini tuh ibaratnya kita punya koki tapi nggak bisa masak. Desain-desain yang aneh dan nggak biasa kayak gini nih yang bikin era awal game ini jadi tak terlupakan. Nah, di ekspansi The Rise of Rome, desain pahlawan ini mulai sedikit lebih masuk akal. Jadi, bukannya menghilangkan fungsi utama mereka, pahlawan-pahlawan baru kayak Caesar atau Hannibal ini malah dikasih bonus kecil tapi penting. Contohnya gajah perangnya Hannibal itu larinya lebih kenceng dari gajah perang biasa. Ini jadi semacam langkah awal menuju pahlawan yang benar-benar berguna. Oke, kita loncat jauh ke era modern dengan rilisnya Definitive Edition. Di sini, daftar pahlawannya jadi banyak banget, bertambah drastis. Tapi, ada tapinya nih. Di balik penampilan baru mereka, masalah utamanya itu masih sama. Mereka tetap serapuh pahlawan-pahlawan dari tahun 90-an. Kita dapat nama-nama besar loh. Ada Achilles, Odysseus, Rameses. Banyak banget. Pilihan jadi makin beragam. Tapi ya itu, masalahnya tetap satu. Mereka masih bisa direbut musuh dan gak bisa sembuh sendiri. Jadi intinya lebih banyak pahlawan, tapi dengan kelemahan yang sama persis. Dan akhirnya, setelah penantian selama 25 tahun, titik baliknya tiba juga. Di tahun 2023, lewat ekspansi Return of Rome, terjadi sebuah revolusi.
Ekspansi ini bukan cuma nambahin konten baru, tapi benar-benar merombak total filosofi di balik unit pahlawan, mengubah mereka untuk selamanya. Coba kita lihat perjalanannya. Dari tahun 1997, di mana pahlawan itu aset kuat tapi super rapuh, sampai ke tahun 2023, di mana mereka akhirnya didesain ulang jadi kekuatan yang benar-benar tangguh. Ini bukan cuma sekedar update biasa ya, ini revolusi desain. Mereka akhirnya jadi pahlawan sejati, seperti namanya. Jadi, apa aja sih perubahan besarnya? Pertama, dan ini yang paling penting, mimpi buruk di konversi musuh itu udah berakhir. Mereka sekarang kebal. Kedua, mereka bisa regenerasi nyawa secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi ngasuh mereka kayak bayi. Ketiga, ada cahaya emas yang khas di sekitar mereka, jadi gampang banget ditemuin di tengah perang yang kacau. Dan terakhir, mereka dapat kategori khusus di editor game. Semua perbaikan ini benar-benar menjawab frustrasi pemain selama puluhan tahun. Terus, kenapa sih evolusi ini jadi penting banget? Kenapa kita harus peduli? Karena ceritanya ini lebih dari sekedar satu unit di dalam game. Ini tuh kayak cermin. Cermin yang nunjukin gimana filosofi desain game itu sendiri udah berevolusi secara drastis selama 25 tahun terakhir. Pergeserannya itu jelas banget, dari yang tadinya bikin frustrasi, jadi sebuah fantasi kekuatan. Desain yang lama itu rasanya kayak jalan di atas tali kan? Salah dikit aja, jatuh. Langsung kelar. Nah, desain yang baru ini ngasih kita kekuatan buat jadi pahlawan yang bener-bener heroik. Ini pergeseran dari game yang sifatnya menghukum kesalahan kita, jadi game yang memberdayakan kita sebagai pemain. Dan ini tren besar di seluruh industri game loh. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan 25 tahun unit pahlawan ini? Sebenarnya ini cerita tentang kita juga loh, sebagai pemain. Perubahannya dari karakter yang super rapuh, jadi simbol kekuatan itu nunjukin banget gimana ekspektasi kita terhadap video game juga udah berubah. Sesuatu yang dulu kita anggap sebagai tantangan, sekarang mungkin kita anggap nggak adil. Menurut kalian gimana?